Oke, jadi gue bakal cerita tentang pemakaian POTS. POTS ini kenapa sih pakai salting tinggi? Kenapa sih nggak bisa pakai salting rendah? Kata siapa bisa pakai salting rendah? Jadi kalian bayangin dulu deh, kawat yang biasa kalian pakai di RDA kalian dibandingin sama koil-koil yang ada di pot. Mau itu di cartridge-nya, mau itu kayak koil di black box atau yang lainnya lah. Sekarang mungkin lagi rame kali ya yang all in one, bisa buat di freebase atau di saltnik. Nah, kalian bandingin dulu perbandingannya. Nah, pasti kalau coil di pots itu pasti lebih kecil di cartridge-nya, karena memang mereka ngejar lebih gampang dibawa. Makanya kalau terlalu gede kan akhirnya ribet juga buat dibawa-bawa. Adanya pots ini untuk mencapai nikotin yang asupannya mirip sama freebase, harus pakai saltik yang lebih di atas freebase. Kenapa? Karena penampangnya kecil, jadi masuknya pun liquid yang teruapkan atau tervaporize itu akan lebih sedikit juga. Makanya kenapa mereka pakai jumlah nikotin yang lebih gede. Terus saltnik dibandingkan dengan freebase karakternya itu berbeda. Jadi kalau untuk masalah penyerapan ke dalam tubuhnya biasa bisa kita bilang 4:1 lah kira-kiranya. Jadi saltnik itu lebih cepat diserap sama tubuh. Makanya kenapa kalau kalian pakai saltnik biasanya kerasa lebih jarang chain vaping. Kalau udah chain vaping sekitar 4-5 puff biasanya mulai kerasa tuh di dada kayak ada langhit. Makanya jadi kalian pengen berhenti. Beda sama kalian pakai yang freebase. Kalau pakai yang freebase biasanya sih lebih sering si chain vape-nya, puff-nya tuh bakal lebih banyak hitungannya. Dan kalian juga harus bandingin dari jumlah mililiter liquid yang udah kalian habisin per harinya. Biasanya sih kalau misalkan POTS, sepengetahuan gue ya, sepengetahuan gue nih, kalau gue sih pakainya sekitar 2-4 mili, bukan miligram ya, mili liquid per harinya. Biasanya itu udah cukup banget, 2 kali isi cartridge saja buat 1 hari cukup, oke lah. Nah, coba kalian bandingin sama pemakaian freebase yang liquidnya biasanya sekitar 60 mililiter liquid, habisnya 6-7 hari lah, kadang-kadang malah ada yang sampai 3 hari. Nah, untuk membatasi jumlah nikotinnya, boleh nggak sih pakai POTS? Oke, gue setuju lah, boleh. Tapi tetap nikotinnya gradually turun. Mungkin kalian bisa start dari pakai 50, turun ke 35, turun ke 25, bahkan sampai sekarang juga ada yang 15. Nah, dengan begitu kalian akan jauh lebih sehat juga sih badannya. Lebih nggak kerasa sesak, lebih nggak kerasa ngap juga. Kalau misalkan kalian tetap stay di 50, ya kalau untuk awal-awal orang yang mungkin pakai kayak rokok-rokok yang berat lah, mungkin yang nikotinnya di atas 1 atau 1,5, biasanya cocok tuh pakai 50. Cuma seiring dengan mindset kalian terbentuk untuk kalian vaping dan nggak ngerokok lagi, nanti nikotin bisa turun secara pelan-pelan. Itu yang kita cari dari vaping sebenarnya. Jadi seperti yang gue bilangin sebelumnya, bisa membantu orang untuk mengurangi jumlah nikotin yang masuk sampai akhirnya kalau bisa tidak ada nikotin yang masuk sama sekali. Begitu. Ya, kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh nanya gue di komen, boleh share langsung, ntar kita diskusi. Gue bakal bikin video lagi tanggapan dari komen-komen kalian biar kita semua teredukasi dengan baik dan kita bisa vaping secara sehat. Kalau misalkan kita pakai vaping hanya untuk lifestyle aja, buat apa? Kan kita pengennya vaping untuk switch dari rokok dan jadi lebih sehat. Oke, segitu aja cukup. Gua Metal Starter pamit.